Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat pagi bersama kami Gereja Mula-Mula. Berkesempatan pagi ini kita datang di dalam doa pagi. Hari yang baru Tuhan berikan buat kita. Kita mau bersyukur karena kasih dan pemeliharaannya. Mari kita datang kepada Tuhan kita. Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur pagi ini kami boleh datang kembali menghadap Engkau. Kami mau datang di dalam hadirat-Mu, membawa ucapan syukur, membawa korban pujian, karena Engkau begitu baik buat kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang kami beristirahat. Saat ini, biar perkenanan-Mu turun atas setiap kami, dan kami boleh mengalami perjumpaan bersama Engkau. Terpuji Engkau Tuhan, Gembala Agung kami. Haleluya, amin. Kita mau datang, kita mau bawa hati dan hidup kita sebagai korban persembahan yang hidup. Amin. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kami tahu hidup kami adalah untuk menjadi penyembah yang sejati. Amin. Adalah penyembahan, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Setiap kami Tuhan, pujian dan syukurku kami mau bawa di hadapan-Mu. Ku bawa padamu. Layakkan setiap hati kami menerima jamahan-Mu, lawatan-Mu. Amin. Haleluya. Kami sadar, kami berbahagia menjadi milik-Mu Tuhan. Amin. Hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu
bawa Kau Tuhan. ciptakan Amin. dalam Yes, terima kasih Tuhan. kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku Benar Tuhan. adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, Segenap hidupku persembahkan. segenap hidupku, Segenap hidupku persembahkan. haleluya. Inilah setiap kami, hidup kami Tuhan. Kami bawa, kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidup yang baru, hidup yang Kau berikan bagi kami. Kami persembahkan jadi kepuasan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Pakai hidup kami jadi alat-Mu, jadi saluran kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami ya Bapa, anak-anak-Mu. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, buat cinta-Mu yang besar buat setiap kami. Kami datang pagi ini, kami ingin mengalami Engkau ya Bapa, perjumpaan dengan Engkau ya Bapa, membuat hidup kami lebih bergairah. Kami boleh menentukan, mengarahkan hidup kami kepada tujuan-Mu, seperti teladan Kristus, hidup hanya untuk kepentingan-Mu ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, perlindungan buat setiap kami, anak-anak-Mu yang Kau inginkan berkenan
serupa seperti Kristus teladan kami, menjadi yang sulung buat kami. Terima kasih. Mari pandang Dia, mari angkat hatimu dan nyanyikan. Tuhanlah perlindunganku, Tuhanlah gunung batuku, Tuhan kekasih jiwaku, sangat ku cinta, sangat ku damba, jiwaku haus akanmu. Dunia nampak tak berarti, Engkau kekasih jiwaku, sangat ku cinta, sangat ku damba. Hidupku tertuju padamu, oh Tuhan, karena anugerah-Mu ada keselamatan. Haleluya. Kau batu karang kami, Kau gunung batu kami Tuhan. Tidak ada yang lain seperti Engkau. Haleluya. Tuhanlah perlindunganku, Tuhanlah gunung batuku, Engkau kekasih jiwaku, satu-satunya tujuan kami serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Amin. Sangat ku damba, jiwaku haus akan-Mu. Dunia nampak tak berarti, Engkau kekasih jiwaku, sangat ku cinta, sangat ku damba. Kami mau arahkan hidup kami hanya tertuju kepada Engkau Tuhan. Amin. Padamu, oh Tuhan, karena anugerah-Mu ada keselamatan. Hidupku tertuju, padamu, oh Tuhan, karena anugerah-Mu ada keselamatan, ada keselamatan, ada keselamatan, ada keselamatan, ada keselamatan. Mari saudara, kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa yang di surga, pagi hari ini kami sungguh berbahagia, mengucap syukur, memiliki waktu, kesempatan untuk datang kepada Tuhan, memuji Tuhan,
Dan sebentar kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Membaharui jiwa kami, membaharui roh kami ya Tuhan. Oleh karena itu, di pagi hari ini, mohon belas kasihan Tuhan turun atas kami semua. Sehingga kami boleh mengerti apa yang akan kami dengar. Engkau pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Urapi mulut hamba-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, ada banyak orang itu tidak mengerti dengan benar soal iman. Orang berpikir iman itu adalah pengakuan lewat mulut. Yaitu bahwa jika seseorang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat, maka ia diselamatkan. Orang lupa bahwa ayat ini ditulis untuk jemaat di Roma. Bukan untuk jemaat di Jakarta saat ini, bukan. Jemaat di Roma ketika itu, kalau sudah mengaku dengan mulut artinya mereka siap mati. Zaman itu adalah zaman penganiayaan. Artinya ia sudah sangat berserah. Hidupnya benar-benar diserahkan ke Tuhan. Mau hidup boleh, mau mati juga boleh. Makanya mengaku dengan mulut di konteks itu adalah menyerahkan nyawa. Tidak takut mati lagi. Nah, hari ini yang namanya iman, kita harus mengerti dengan lengkap. Iman itu terdiri dari 3 huruf Ibrani, saudara. Sudah pernah kita bahas sebelumnya. Alef, Mem, Nun. Salah satu artinya adalah tekun. Reliable. Bisa diandalkan. Apa artinya? Artinya hidup orang beriman itu bisa diandalkan, bisa dipercaya. Dipercaya untuk apa? Dipercaya sebagai anak Allah. Dipercaya sebagai pengikut Kristus. Yaitu yang melakukan kehendak Tuhan Yesus. Nah, kan kalau sudah begini kita tahu bahwa tidak semua orang sudah beriman. Karena ada banyak orang mengaku dengan mulutnya tetapi tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Orang lupa bahwa seseorang yang diberkati, berkat itu satu paket dengan tanggung jawab. Nggak ada orang diberkati terus tidak ada tanggung jawabnya, tidak ada. Orang diberi kuasa, diberi jabatan, diberi tugas, satu paket dengan tanggung jawab. Artinya kalau kita mengaku percaya Tuhan, pengikut Kristus, artinya kita harus bertanggung jawab sebagai pengikut Kristus. Jangan hanya di mulut. Ya, itu sebabnya Tuhan Yesus mengajar perumpamaan tentang talenta. Itu ingin mengajarkan bahwa iman itu ada hubungan dengan tanggung jawab. Ada seorang hamba yang diberi 5 talenta. Ada yang diberi 2 talenta. Ada yang diberi 1 talenta. Setiap orang, setiap kita diberi talenta yang berbeda-beda, saudara. Ada yang diberi lebih banyak daripada yang lain. Tapi itu bukan berarti Tuhan itu pilih kasih, bukan. Ya, kenapa? Karena kalau seseorang diberi talenta sedikit, tapi ia bisa dipercaya dengan talenta yang sedikit itu, maka talentanya ditambah-tambahkan. Sedangkan orang yang diberi banyak tapi tidak melakukan misalnya, maka talenta yang ada padanya diambil. Dalam perumpamaan yang diajarkan Tuhan Yesus ini sungguh ironi. Yang diberi paling banyak 5 bertanggung jawab. Yang diberi 2 bertanggung jawab juga. Tapi yang diberi sedikit 1 talenta malah tidak bertanggung jawab. Apa kata Tuhan? Engkau hamba yang jahat. Engkau harus dibuang ke api kekal. Ya.
Nah, makanya Tuhan memberikan talenta kepada setiap kita itu sesuai dengan kemampuan kita. Yang bisa diberi 5, diberi 5. Yang bisa diberi 2, diberi 2. Yang bisa diberi 1, diberi 1. Tuhan itu sangat adil. Sesuai dengan kemampuan. Kalau seseorang tidak bisa mengelola 5, dikasih 1 sama Tuhan. Karena kalau mampunya 1 diberi 5, Tuhan memberikan beban yang tidak mungkin dilakukan. Padahal setiap orang akan dituntut sesuai dengan apa yang bisa ia lakukan. Nah, jadi kita harus tahu hidup kita ini diberi talenta oleh Tuhan. Ingat ya, talenta itu bukan hanya bakat. Talenta itu semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu talenta. Nah, ingat iman itu ada unsur tanggung jawabnya. Kalau kita diberi talenta, maka kita harus bertanggung jawab. Makin banyak talentanya, makin besar tanggung jawabnya. Kan begitu, saudara. Artinya apa? Artinya bagi pelayan Tuhan, tanggung jawabnya lebih besar daripada jemaat. Artinya pembicara tanggung jawabnya lebih besar dari yang bukan pembicara. Jemaat Tuhan tanggung jawabnya lebih besar daripada orang yang belum percaya. Makanya jemaat pun harus bertanggung jawab. Kalau kita menerima firman Tuhan yang benar, itu sama dengan Tuhan menitipkan tanggung jawab ke kita. Kalau kita sudah tahu apa yang kita lakukan, tanggung jawab itu harus dilakukan. Jangan sampai kita mendengar firman yang benar, lalu untuk diri sendiri. Itu tidak bertanggung jawab namanya. Jadi sebenarnya manusia itu bisa dilihat dari caranya dia melakukan segala sesuatunya dalam hidupnya itu. Contohnya, dalam bekerja ia malas-malasan, tidak bertanggung jawab, tidak jujur. Nah, kalau yang begitu itu sudah tidak usah bicara soal iman. Karena iman itu jauh melampaui hal itu. Secara umum kita harus bertanggung jawab, jujur, kerja keras, bisa diandalkan. Barulah kita bicara soal iman. Iman kepada Tuhan. Semua itu harus dilakukan untuk Tuhan. Kan begitu? Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita benar-benar mau belajar dan mau meneliti, kita akan tahu sebenarnya Tuhan itu memberikan banyak hal dalam hidup kita, Saudara. Banyak sekali. Hidup ini adalah anugerah Tuhan. Hikmat yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu talenta. Kekuatan fisik yang kita miliki, itu talenta dari Tuhan itu. Ya, kesehatan, itu talenta. Waktu, uang, harta, apalagi bakat termasuk. Dan semua sumber daya yang ada pada diri kita itu talenta, itu Tuhan berikan. Kalau Tuhan memberikan semua itu, artinya Tuhan mempercayakan hal itu kepada kita. Seperti dalam perumpamaan talenta tadi, sang tuan mau pergi jauh, dipanggilnya hamba-hambanya, diberinya talenta masing-masing supaya diusahakan. Nah, sama hidup kita ini begini. Tuhan berikan hidup ini, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, waktu, harta, bisnis, kerjaan, ya kan? Bakat dan segala sumber daya. Supaya apa? Apa supaya kita hidupnya nikmat? Supaya kita senang-senang sendiri? Bukan. Semua yang Tuhan berikan itu supaya kita pakai untuk memberkati banyak orang. Jadi hidup kita bisa menjadi channel berkat, kanal berkat, saudara. Kalau tidak, semua itu diambil Tuhan loh. Kamu gak bisa dipercaya, diambil satu persatu sampai gak punya apa-apa kita nanti. Karena talenta yang berharga ini harus diusahakan. Kalau orang gak bisa bertanggung jawab, ya diberikan kepada yang bertanggung jawab. Makanya yang satu tadi tidak bertanggung jawab, satu talenta aja gak mau bertanggung jawab. Diambil daripadanya, diberikan kepada orang yang bisa bertanggung jawab. Makanya kalau orang ingin diberkati Tuhan, sebenarnya berkat itu sudah tersedia.
Segala talenta itu kan mendatangkan berkat pasti. Kalau digunakan dengan benar. Kalau kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita salurkan kepada sesama. Contoh, bakat kita itu apa misalnya? Musik, atau melukis, atau apa saja. Kalau itu kita salurkan ke banyak orang kan jadi berkat. Tapi kalau dinikmati sendiri, gak jadi berkat, mampet. Padahal Tuhan mencurahkan berkatnya supaya mengalir. Bukan supaya berhenti di dalam hidup kita loh saudara. Ya, saudara yang mendengar renungan pagi ini, kalau saudara masih punya sifat pelit, bertobat ya saudara ya. Kalau saudara tidak mengerti kebenaran, bertobat, harus belajar. Kalau saudara tidak menyadari talenta-talenta yang ada pada diri saudara, cepat bertobat. Sebenarnya setiap kita ini diberi talenta yang banyak oleh Tuhan. Meskipun ada beda satu sama lain. Cuma masalahnya banyak orang tidak menyadari hal itu. Bahwa dirinya bisa dipakai Tuhan, bahwa dirinya bisa menjadi berkat. Banyak orang tidak menyadari hal itu. Akibatnya hidupnya menjadi pasif. Pasif, tidak berguna bagi orang lain, tidak berguna bagi pekerjaan Tuhan. Hanya berguna bagi diri sendiri. Itu egois namanya. Tuhan yang mencurahkan berkatnya, berkat yang kita terima tidak disalurkan. Itu namanya egois. Ya, hidup ini cuma satu kali, jangan sampai kita menyia-nyiakan hidup ini. Kita itu punya kesempatan yang luar biasa loh. Supaya menjadi anak Allah. Dan kesempatan itu tidak akan berulang. Sebab hidup kita hanya satu kali ini, waktu ini. Saudara jangan suka menunda juga. Bertobat sekarang juga lakukan. Jadi kalau dari Tuhan mengalir kepada kita itu berupa berbagai macam berkat. Dari kita harus mengalir ke sesama. Itu untuk Tuhan. Apa mengalirnya? Tanggung jawab. Lakukan bagian kita. Itu saudara. Ya. Jadi prinsip pentingnya itu gini loh. Yohanes pasal 15 ayat 22. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Apa artinya ini? Karena Tuhan Yesus datang menjelaskan kebenaran, mereka menjadi mengerti, maka mereka mendapatkan pencerahan. Sekaligus mendapatkan tanggung jawab. Karena sudah mengerti, jangan pernah melanggar lagi. Nah, demikianlah kita diproses dalam seluruh hidup kita. Supaya kita mengerti firman, mengerti kebenaran, supaya kita mengerti kehendak Allah. Supaya apa? Supaya hidup kita ini sebelum kita pulang nanti, sudah bisa dipakai Tuhan secara efektif. Setiap kita, saudara. Ya. Jadi kalau pagi hari kita sedang merenung kebenaran seperti ini, saudara ingat teman-teman saudara, sahabat, saudara, semuanya. Mereka belum pernah mendengar, dibagikan, diajak, ditemani. Kalau orang kadang-kadang belum biasa itu perlu ditemenin saudara. Saudara ajak teman-teman saudara atau siapapun yang saudara kenal datang ke gereja atau mendengarkan online kalau kita tidak datang secara fisik. Supaya mereka terbuka matanya, terbuka telinganya. Nah setelah itu terserah mereka. Tapi tugas kita lah untuk membuka mata, membuka telinga, menyampaikan kebenaran, menyampaikan pengertian yang benar. Supaya orang tidak usah mengalami kesalahan yang sama dengan generasi sebelumnya. Ya, yang diberi banyak dituntut banyak, yang diberi sedikit dituntut sedikit. Pertanyaannya, kita diberi banyak atau sedikit, saudara? Kita diberi sangat amat banyak. Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita. Saudara bisa nilai itu dengan uang berapa harganya? Tidak bisa. Priceless itu saudara. Ya. Jadi kita semua sudah diberi sangat banyak oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita Roma mencatat, oleh sebab itu kita orang berhutang. Kita semua berhutang, siapa bilang kita tidak hutang? Nanti kalau orang berpikir bahwa kita tidak punya hutang sama Tuhan,
Ya sudah, kita sudah selamat, gak melakukan apa-apa, akibatnya begitu tuh. Teologi atau pengajaran yang salah akan mengakibatkan orang tidak berguna bagi Tuhan. Atau hitung-hitungan sama Tuhan. Atau melakukan untuk Tuhan pun sedikit tidak all out. Makanya pagi hari ini saya percaya semua yang mendengar mendapatkan berkat dari Tuhan. Dan ingat, kalau kita diberkati, harus mengalir berkat itu. Jangan mampet di dalam hidup kita. Amin ya saudara ya. Kita semua orang-orang yang sangat beruntung, sangat berbahagia dan sangat diberkati. Jadilah bagian dalam gereja yang benar saudara. Saudara tidak harus secara fisik mengikuti kita, bisa mengikuti lewat online. Agar dari hari ke hari kita tidak hanya mengerti lewat logika, rasio, tapi kita mengalami perubahan akal budi, kita mengenakan pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Maka kita akan melihat banyak mujizat dalam hidup kita. Nanti kita akan heran, banyak orang datang, bertanya, ini, itu, dan sebagainya. Hidup kita jadi berkat. Amin ya saudara ya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua mendapatkan pencerahan. Kami semua disadarkan bahwa kami orang berhutang. Harus hidup bertanggung jawab. Semua talenta yang ada pada kami. Biarlah Tuhan sendiri yang menyertai setiap perjalanan hidup kami. Dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Juga kami mengucap syukur untuk gereja GMM, gereja mula-mula. Tuhan pakai terus secara ajaib untuk menjangkau banyak jiwa. Terima kasih juga untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mengumpulkan setiap kami, setiap doa pagi, tengah hari dan malam maupun minggu. Menjadi satu keluarga besar di dalam Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.